Dalam sebuah konflik modern, kekuatan tidak selalu diukur dari jumlah pasukan atau banyaknya senjata yang dimiliki. Kadang, kekuatan justru terletak pada sesuatu yang tidak terlihat. Sistem yang menjaga sebuah negara tetap berjalan, listrik yang menyala setiap malam, jaringan energi yang menggerakkan industri, dan infrastruktur yang menopang kehidupan jutaan orang. Dan ketika sistem itu terganggu, sebuah negara bisa melemah tanpa harus terjadi pertempuran besar di garis depan. Dalam beberapa waktu terakhir, ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali meningkat. Situasi ini kembali menjadi perhatian dunia setelah muncul pernyataan dari Donald Trump yang memberikan sebuah batas waktu, sebuah deadline yang ditujukan kepada Iran terkait tuntutan tertentu yang belum dipenuhi. Pernyataan ini memicu banyak spekulasi karena di baliknya tersirat sebuah kemungkinan strategi yang tidak hanya menargetkan militer, tetapi juga infrastruktur vital negara. Untuk memahami strategi ini, kita perlu melihat bagaimana perang modern berkembang. Konflik tidak lagi selalu tentang tank atau pertempuran di darat, melainkan tentang bagaimana melemahkan sistem yang membuat sebuah negara tetap berfungsi. Di satu sisi, Iran merupakan negara dengan jaringan energi yang luas, pembangkit listrik, kilang minyak, dan distribusi energi menjadi fondasi utama bagi aktivitas ekonomi, komunikasi, dan stabilitas nasional. Tanpa sistem ini, banyak aktivitas penting akan berhenti. Disinilah strategi tersebut mulai terlihat. Alih-alih menyerang seluruh kekuatan militer secara langsung, pendekatan ini berfokus pada titik-titik penting yang menjadi penopang utama negara. Satu gangguan pada pembangkit listrik dapat berdampak luas, mulai dari kota-kota besar hingga layanan publik seperti rumah sakit, bahkan hingga ke sistem komunikasi nasional. Dalam teori militer, ini disebut sebagai efek berantai. Satu gangguan kecil dapat menciptakan dampak yang jauh lebih besar dan meluas ke berbagai sektor sekaligus. Inilah salah satu alasan utama mengapa strategi ini dianggap efektif. Alasan berikutnya adalah tekanan tidak langsung. Ketika infrastruktur terganggu, masyarakat akan merasakan dampaknya secara langsung. Aktivitas ekonomi melambat, layanan publik terganggu, dan dalam kondisi tertentu, tekanan bisa muncul dari dalam negeri itu sendiri. Sebuah tekanan yang tidak datang dari luar, melainkan dari situasi internal. Selain itu, strategi ini juga dianggap lebih efisien secara militer. Tanpa harus mengerahkan kekuatan besar di medan perang, dampak yang dihasilkan bisa sangat luas. Dengan sumber daya yang lebih terbatas, hasil yang dicapai bisa jauh lebih signifikan. Namun, di balik efektivitas tersebut, terdapat konsekuensi yang tidak kecil karena infrastruktur tidak hanya digunakan oleh militer. Ia juga menjadi bagian penting dari kehidupan sipil. Rumah sakit, air bersih, transportasi, semuanya bergantung pada sistem yang sama. Inilah yang membuat strategi ini menjadi sangat kontroversial karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh target militer, tetapi juga oleh masyarakat luas. Selain itu, ada risiko eskalasi yang tidak bisa diabaikan. Iran memiliki kemampuan untuk merespons. Jika infrastrukturnya terganggu, respon balasan sangat mungkin terjadi, dan respon tersebut tidak selalu dalam bentuk yang sama. Dalam konflik modern, balasan bisa terjadi di berbagai bidang, mulai dari serangan tidak langsung, gangguan jalur energi global, hingga ketegangan di kawasan lain. Beberapa analis juga menilai bahwa negara seperti Iran memiliki kemampuan bertahan dan beradaptasi. Kerusakan infrastruktur tidak selalu berarti kelemahan jangka panjang. Dalam beberapa kasus, dia justru dapat memicu respon yang lebih kuat. Di sisi lain, pendukung strategi ini berpendapat bahwa beberapa infrastruktur memiliki fungsi ganda, digunakan untuk kebutuhan sipil dan juga untuk kepentingan strategis negara. Dalam kondisi seperti ini, batas antara target sipil dan militer
menjadi tidak selalu jelas. Dan disinilah perdebatan terus berlangsung antara efektivitas strategi dan dampak yang ditimbulkan, antara tujuan militer dan konsekuensi kemanusiaan. Sementara itu, deadline yang disebutkan sebelumnya menjadi faktor yang menambah ketegangan karena batas waktu dalam konteks konflik seringkali bukan hanya sekadar peringatan, tetapi juga sinyal bahwa keputusan besar bisa diambil dalam waktu dekat. Situasi ini membuat banyak pihak memperhatikan setiap perkembangan dengan sangat serius karena satu keputusan dapat memicu reaksi berantai yang jauh lebih besar dari yang diperkirakan. Pada akhirnya, strategi menyerang infrastruktur memang terlihat efektif dalam perhitungan militer, namun dampaknya sering kali jauh lebih luas dan jauh lebih kompleks. Karena setiap gangguan tidak hanya memengaruhi sistem, tetapi juga kehidupan manusia yang bergantung pada sistem tersebut. Dan hingga saat ini, dunia masih terus mempertanyakan apakah pendekatan seperti ini akan benar-benar menghasilkan penyelesaian atau justru membuka jalan menuju konflik yang lebih besar.